Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1. Kami di sini akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat yang berkaitan dengan materi demokrasi Pancasila di Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, Dava Pandia Alif. Yang kedua, Dimas Akil Salsabil. Yang ketiga, Fauzi Ridho Wibisono. Yang keempat, Hikmah Ayu Wandira. Yang kelima, Lukman Nur Hakim. Yang keenam, Lutfi Deva Muzaki. Yang ketujuh, Muhammad Hisham Al-Levi. Yang kedelapan, Muhammad Syaheki Priyandana Kusuma. Yang kesembilan, Tiara Radih Awaliyah. Yang kesepuluh, Zamita Humairah Nurdayana. Kami di sini akan membahas prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, serta asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah demokrasi menurut UUD RI tahun 1945. Artinya, demokrasi menurut sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku saat ini berdasarkan UUD RI tahun 1945. Bukan demokrasi yang dengan berbagai sistem ketatanegaraan yang pernah ada di Indonesia, seperti demokrasi parlementer maupun demokrasi terpimpin. Konsepsi demokratis Pancasila adalah demokrasi konstitusional. Dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, tepatnya pasal 1 ayat 2. Kemudian, saya akan menyampaikan pandangan-pandangan para tokoh mengenai makna demokrasi Pancasila. Yang pertama, Profesor Darji Darmodiarjo, SH. Beliau menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti ketentuan dalam pembukaan UUD RI tahun 1945. Yang kedua, Sri Sumantri, SH. Ia menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Yang ketiga, Profesor Dr. Andes Notonegoro, SH. Beliau menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkepedi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain tokoh di atas, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dalam pidato kenegaraannya, beliau menyampaikan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang kedaulatannya dijiwai dan diintegrasi dengan sila-sila lainnya. Berdasarkan berbagai pernyataan para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai jiwa demokrasi Indonesia merupakan konsep yang saling terkait dengan sila-sila yang lainnya. Secara umum, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkepedi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan,
dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercaya atau wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi unggal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Prinsip demokrasi Pancasila yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power melalui sistem pengawasan dan pengimbangan atau check and balance. Selanjutnya, prinsip demokrasi Pancasila yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Nah, demokrasi dengan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM dengan tujuan yang tidak hanya untuk menghormati hak-hak asasi tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya, prinsip demokrasi Pancasila yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi pengadilan yang merdeka menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau disebut juga dengan independen. Nah, sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. UUD NRI tahun 1945 secara jelas mengatur pembentukan daerah-daerah otonom pada provinsi, kabupaten, atau kota melalui peraturan pemerintah daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan daerah oleh pemerintah pusat sebagai urusan rumah tangga sendiri. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula soal mengorganisasi kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Demokrasi menuntut UUD NRI tahun 1945 membangun negara kemakmuran untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut UUD NRI tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas dengan berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. B. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, ciri pokok demokrasi Pancasila. Yang kedua, ciri-ciri pancaran musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir, ciri-ciri demokrasi Pancasila oleh Idris Israel. Ciri pokok demokrasi Pancasila. Ciri pokok demokrasi Pancasila dalam musyawarah mufakat. Aspek tersebut disebut sebagai ciri pokok karena prinsip musyawarah mufakat pada hakikatnya adalah prinsip utama yang hanya dapat ditemukan dalam demokrasi Pancasila. Prinsip tersebut yang membedakan prinsip demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal
yang menganut sistem voting dan demokrasi rakyat yang menganut prinsip pemusatan kekuasaan atau otoriter. Musyawarah untuk mufakat dapat dirumuskan sebagai proses upaya bersama untuk mencari jalan keluar atau pemecahan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Mufakat diperoleh atau dihasilkan oleh mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses musyawarah dalam rangka pemecahan masalah. Kata tidak langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara digunakan terutama oleh lembaga-lembaga perwakilan untuk mencari jalan keluar pemecahan masalah-masalah rakyat. Ciri-ciri pancaran musyawarah untuk mufakat. Dalam praktik pelaksanaan demokrasi Pancasila terdapat ciri-ciri operasional secara material memiliki hubungan organik dan fungsional dengan prinsip musyawarah. Ciri-ciri pancaran musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memprioritaskan atau lebih memasukkan apa saja yang penting di masyarakat dan negara, misalnya membela negara. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, karena orang merasa akan lebih baik jika kita tidak memaksa kehendak orang lain, karena orang lain bisa memilih kehendaknya sendiri. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, karena setiap warga negara memiliki kedudukan hak serta kewajiban yang sama, termasuk mengeluarkan pendapat dan suara dalam bermusyawarah. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Pada sila keempat menjelaskan sesuatu kegiatan musyawarah. Musyawarah mufakat untuk bersama-sama dan tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain. Idris Israel dalam bukunya berjudul Pendidikan, Pembelajaran, dan Penyebaran Kewarganegaraan mengungkapkan ciri-ciri demokrasi Pancasila Indonesia sebagai berikut. A. Kedaulatan di tangan rakyat. B. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. C. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. D. Tidak mengenal adanya partai pemerintah atau dan partai oposisi. E. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. F. Menghargai hak asasi manusia. G. Ketidaksetujuan pada kebijakan pemerintah disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga tinggi negara. H. Tidak mendukung adanya demokrasi maupun pemogokan karena menimbulkan kerugian. I. Tidak menganut sistem monopartai atau partai tunggal. J. Pemilu dilaksanakan secara terbuka dan jujur. K. Tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Artinya warga memiliki kedudukan yang sama di segala bidang. L. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Artinya kepentingan umum menjadi aspek utama yang harus dilaksanakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Asas demokrasi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan bermakna kesadaran untuk cinta terhadap rakyat, kesamaan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas ini menghayati kesadaran senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan rakyat. Pada asas kerakyatan, intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat supaya memenuhi cita-citanya yang satu. Asas musyawarah, asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan dilakukan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan, dan kebahagiaan bersama. Kemudian pada asas musyawarah, demokrasi Pancasila memiliki dasar bahwa musyawarah merupakan media untuk mempersatukan pendapat secara rasa kasih sayang dan pengorbanan untuk kebahagiaan rakyat Indonesia.
Fungsi demokrasi Pancasila 1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, seperti ikut menyukseskan pemilu, menyukseskan pembangunan, serta memiliki kedudukan dalam badan perwakilan atau pemusyawaratan. 2. Menjamin berdirinya Negara Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila berfungsi memastikan berdirinya dan berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin setiap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar sistem konstitusional. Sistem konstitusional adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan pemerintahan didasarkan pada undang-undang atau hukum dasar negara. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Tercantum di pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan hukum Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara. Sebagai contoh, lembaga negara ketenagakerjaan mampu memberikan peluang kerja bagi lulusan dari lembaga negara bidang pendidikan. Maka dari itu terjadilah keseimbangan dan keserasian dari keduanya. Yang keenam, menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab berdasarkan hukum dan sistem konstitusi. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.